Bagaimana saksi? Sah? Adrian, sebisanya kamu menikah sama perempuan kampung itu. Aku ini pacar kamu. Harusnya kamu nikah sama aku. Jangan pernah ganggu Adrian lagi. Dia udah nikah. Seiring berjalannya waktu, cinta Adrian itu akan tumbuh. Dinda itu perempuan baik-baik, sayang dan tulus sama Adrian. Beda banget sama kamu. Motif kamu cinta sama Adrian itu karena uang. Mama kenapa, Ma? Kalian jaga pernikahan kalian. Sekalipun nanti Mama gak ada ya, kalian harus janji sama Mama. Harus selalu bersama. Sekarang ibu kamu udah nggak ada. Ini saatnya untuk kamu nikahin aku. Silakan kamu tolak istri kamu itu. Aku minta pisah. Kamu tahu kan? Dan aku harap kamu sadar. Kalau aku nggak pernah cinta sama kamu, bahkan aku nggak pernah punya perasaan sama kamu. Aku tidak akan memaksakan perasaan aku untuk mencintai kamu. Apa benar ini alamatnya ya? Assalamualaikum, Bu Dewi. Waalaikumsalam. Apa benar dengan Bu Dewi? Iya benar, saya Ibu Dewi. Kamu siapa ya nak ya? Saya Dinda, Bu, anaknya Ibu Hesti dan Pak Budi. Ya Allah, sudah banget tuh. Mana orang tua kamu? Kenapa kok ngeliat dia ajak sih? Ibu itu udah lama banget lo nggak ketemu sama mereka, udah kangen banget. Bapak saya udah lama meninggal, Bu, dan Ibu Ya Allah, mereka udah pergi dulu, Pak. baru aja kemarin meninggal. Kecuali sih. Sebelum Ibu meninggal, Ibu titip pesan ke saya untuk cari alamat ini dan temuan Ibu Dewi. Ayo masuk. Masih kamu capek ya? Kita ngobrol di dalam yuk, nak yuk. Ayo. Iya, Bu. Siapa, Ma? ART. Oh, kamu bukan. Ini namanya Dinda. Dinda ini anak temannya Mama. Udah lama banget kami nggak ketemu. Kebetulan kedua orang tua Dinda itu udah meninggal. Jadi Mama maunya dia tinggal di sini ya sama Mama. Terserah Mama aja lah. Ayo kenalan dulu dong. Hai Dinda. Ardian. Ma, aku berangkat dulu ya. Cepetan pulang lo ya. Hati-hati. Dinda, kamu pasti capek. Ibu tunjukin kamar kamu istirahat dulu ya. Adrian kemana sih? Lama banget datangnya. Maaf ya, aku telat dikit. Aku dari tadi panasan guein kamu, tau gak? Maaf, tadi pas aku mau berangkat, tiba-tiba ada tamu datang. Alasan aja kamu. Kamu dilarang kan sama ibu kamu ketemu sama aku? Enggak kok. Ibu aku nggak pernah ngelarang buat aku ketemu kamu. Cuman, ya aku harus sedikit ada alasan. Kalau gitu sekarang kamu ajak aku ke rumah kamu. Kamu kenalin aku sama ibu kamu. Kalau nggak kita putus. Nggak bisa secepat itu. Aku butuh waktu untuk meyakinkan mama aku. Semua butuh proses, kamu harus sabar ya. Supaya mama aku bisa terima kamu. Ya udah, kamu buktiin aja. Kamu harus nikahin aku. Ya. Aku bakal nikahin kamu. Cuman sabar ya, pelan-pelan. Aku juga pengen nikah sama kamu. Step by step. Aku harus meyakinkan mama aku dulu. Habis itu aku bakal nikahin kamu. Ya, senyum dong. Mama. Dan aku mau bilang sama mama kalau aku mau menikahi Agnes, Ma. Enggak, Mama nggak setuju. Mama bercanda kan, Ma? Aku cinta loh sama Agnes. Karena aku cinta sama Agnes, makanya aku mau meresmikan hubungan kita, Ma. Kamu itu sadar nggak sih? Perempuan ini itu cuma memanfaatin kamu, ya? Dia itu cuma cinta uang kamu, bukan cinta kamu. Nggak lebih dari itu kok. Mama salah menilai Agnes, Ma. Emang kenyataannya seperti itu, Adrian. Dan kamu tahu nggak? Kamu itu udah Mama jodohin. Begitu kamu lahir ke dunia ini, Mama udah jodohin kamu sama Dinda. Dinda. Ya, Bu. Ada apa? Kenalin, ini calon istrinya Adrian. Kamu tuh apaan sih? Masa kamu nggak tahu kalau kamu dijodohin sama perempuan kampung kayak gini? Agnes! Kan nggak enak sama mereka. Ibu jangan ngomong gitu, Bu. Terutama sama pacarnya Mas Adrian. Ada suatu hal yang kamu juga Adrian tidak tahu. Ibu nanti pasti akan cerita kok sayang. Aku nggak tahu soal perjodohan ini. Aku berani sumpah sama kamu. Terus kenapa perempuan kampung itu ada di rumah kamu? Mama aku bilang sama aku, perempuan yang kamu maksud itu anak dari teman lamanya. Aku nggak mau tahu ya. Kamu usir perempuan kampung itu dari sini. Kalau sampai kamu terima perjodohan sama dia, aku akan pernah maafin kamu. Ma, ini maksudnya apa sih, Ma? Hah? Maksud Mama apa sih? Aku nggak ngerti deh. Kenapa Mama nggak bilang sebelumnya kalau Mama menjodohkan aku sama dia? Kamu kalau ngomong yang sopan ya, nggak usah keras-keras gitu kalau ngomong sama Dinda. Kalau nggak ada orang tuanya Dinda, kamu tuh nggak bakalan lahir ke dunia. Maksud apa ya? Jadi waktu Mama melahirkan kamu, bapak kamu itu meninggal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu kenapa? Sini duduk dulu. Kamu kenapa, Dewi? Aku baru dapat kabar dari Jakarta dari suami aku. Suami aku kecelakaan di tempat kerjanya dan dia meninggal. Kamu
sabar ya. Kamu yang kuat ya. Ningsi. Jangan-jangan kamu mau ngelahirin. Kita bawa ke rumah sakit sekarang, Mas. Mas. Astagfirullah. Ada komplikasi yang menyebabkan Bu Dewi tidak bisa melahirkan secara normal. Kami harus mengeluarkan bayinya secara operasi sesar. Baik dok, kami setuju. Tolong segera lakukan operasinya ya dok. Untuk masalah biaya, biar kami yang tanggung jawab. Baik kalau begitu. Permisi. Kamu lahir dengan selamat. Alhamdulillah ya nak. Dan ini semua berkat kalian Ningsi, Putih. Terima kasih banyak ya. Sama-sama Dewi. Ngomong-ngomong, anak kamu ganteng banget ya. Pi, doain aku juga ya, supaya anak aku lahirannya juga lancar. Amin. Aku punya nazar deh. Kalau anak kamu nanti perempuan, aku mau jodohin anak aku dan anak kamu. Gimana menurut kalian? Insya Allah. Ini alasan almarhumah ibu Ya, sayang. Ya, untuk nemuin Bu Dewi. kamu mau kan menikah sama Adrian? Aku bersedia turutin apa yang Bu Dewi dan almarhum orang tua aku inginkan. Diam kamu! Aku nggak mungkin menikah sama orang yang nggak aku cintai. Nggak bisa ini. Walaupun ini kemauan seorang ibu. Soal perasaan aku harus mempunyai jalanku sendiri. Aku nggak mungkin menikahi Dinda. Adrian, kamu tegang lihat mama kamu ini harus ingkari janji mendiang orang tuanya Dinda. Mereka tuh banyak berjasa karena kelahiran kamu, nak. Ini bukan soal janji, Ma. Tapi ini soal hati. Kalau Dinda itu bisa ngurusin kamu, dia bisa jadi istri yang baik, istri yang setia. Kalau aku cari istri yang cuma bisa ngurus aku, yang bisa merawat aku, yang bisa merhatiin aku, lebih baik aku cari baby sister, Ma. Dan aku nggak mungkin menikahi seorang wanita seperti Dinda yang nggak aku cintai. Selama ini mama nggak pernah menuntut apapun sama kamu. Mama nggak pernah minta apapun sama kamu. Ini permintaan mama yang terakhir, nak. Tolong menikahlah dengan Dinda, nak. Mama mohon. Saya terima nikah dan kawinnya Agnes binti Mas Adrian, Anda salah menyebutkan nama mempelai wanitanya. Saya ulang dari pertama aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara Adrian bin Sulaiman, saya nikahkan dan saya kawinkan engkau dengan Dinda Paramita binti Jubail dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Dinda Paramita binti Zubair dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Bagaimana saksi? Sah? Adrian, harusnya kamu nikah sama aku. Aku ini pacar kamu. Bisa-bisanya kamu menikah sama perempuan kampung itu. Bu, Adrian harus nikah sama aku. Jangan pernah ganggu Adrian lagi. Dia udah nikah. Adrian tuh cinta sama aku, bukan sama perempuan itu. Seiring berjalannya waktu, cinta Adrian itu akan tumbuh. Dinda itu perempuan baik-baik. Dia sayang dan tulus sama Adrian. Beda banget sama kamu. Motif kamu cinta sama Adrian itu karena uang. Pergi dari sini. Adrian, Dinda, sekarang ini kalian berdua udah resmi suami istri. Jadi kalian gak perlu canggung lagi, ya? Adrian, bawa istri kamu istirahat kamar. Aku rasa pernikahan kita terlalu cepat. Dan kalau tanya siapa tengah siap, aku sangat nggak siap. Dan kamu tahu kan, hijab kabul aja aku sampai salah. Seiring berjalannya waktu, semoga kita bisa saling lebih mengenal. Aku juga ngerasa ini terlalu cepat. Bagus lah. Bagus kalau kamu sadar. Mau kemana kamu? Ingat ya, jangan pernah menginjakan kaki kamu di kasur aku. Membaringkan badan kamu di kasur aku. Tempat kamu di bawah. Opor ini itu kesukaan banget tuh Adrian. Hari ini, Ibu ajarin kamu masak opor. Kamu harus masak yang enak ya, biar kamu disayang sama Adrian. Berhenti dong. Serahin dompet lu sekarang. Enggak, jangan. Udah sini. Ibu, ya ampun ibu. Ibu bangun bu, tolong. Ibu, tolong bangun itu. Disuruh nyelakain Dina malah Bu Dewi yang celaka. Ibu bertahan ya Bu ya. Ibu yang kuat. Ibu, Di mana, Dinda? Sekarang ibu ada di rumah sakit. Adrian mana? Tadi Dinda udah telepon Mas Adrian. Mungkin sebentar lagi sampai. Papa, Dinda. Mas, Mama kenapa, Ma? Kenapa kamu jadi Mama? Nggak tahu Mas.
Tadi tiba-tiba... Bukan salah Dinda, Adrian. Kalian harus janji sama Mama. Sekalipun nanti Mama gak ada ya, kalian jaga pernikahan kalian. Harus selalu bersama. Dinda janji, Dinda akan berusaha mempertahankan pernikahan kamu. Jangan pernah berpisah. Kalian harus selalu bersama. Janji sama Mama. Jawab, nak. Aku akan menjaga pernikahan ini untuk selamanya. Makasih, anak. Dokter, tolong dokter. Mama kenapa, Ma? Ma, bangun, Ma. Ya Allah, Bu. Kenapa Ibu pergi secepat ini? Aku turut berduka cita ya atas meninggalnya ibu kamu. Terima kasih. Sekarang ibu kamu udah nggak ada. Ini saatnya untuk kamu nikahin aku. Silakan kamu talak istri kamu itu. Aku sudah memutuskan kalau tidak akan pernah ada pernikahan antara kamu sama aku. Dan aku tidak akan pernah menalak istri aku, Dinda. Katanya kamu nggak cinta sama dia. Oh, jadi sekarang kamu udah cinta sama dia? Ini bukan soal cinta, tapi ini soal janji yang harus ditepati. Itu alasan kamu aja. Kamu dengar ya perempuan kampung. Berebut calon suami orang. Aku gak akan tinggal diam. Aku akan balas semuanya. Kamu lihat itu. Alhamdulillah ya Allah. Mas Adrian mau menepati janjinya sama ibu. Ya Allah ya Robi, hamba mohon, tempatkanlah almarhum kedua orang tuaku dan Ibu Dewi di tempat terbaik di sisimu ya Allah. Dan terimalah amal ibadahnya. Ampunilah dosa-dosa mereka. Mas, Makasih, karena sudah mendoakan mama saya. ibu kamu kan ibu aku juga. Pagi Mas, aku udah buatin sarapan buat kamu. Makan nih Mas. Kata almarhumah ibu, kamu tuh paling suka opor ayam. Aku cukup minum susu aja. Ya udah Mas, kalau kamu nggak mau makan. Tapi Ya, masuk. Permisi, Pak Ores. Oh, Adrian, silakan duduk. Ya, rencananya nanti malam saya mau ngadakan syukuran acara ulang tahun di Resto Lembarium. Saya mau ngajak kamu dan semua para staf karyawan buat datang nanti malam. Jangan lupa ajak istri kamu ya. Harus ajak istri, Pak. Ya, iya dong. Kan saya nggak sempat datang nikahan kamu waktu itu, karena saya lagi di luar negeri. Jadi nanti malam waktu yang tepat untuk kenal istri kamu. Nggak ada masalah kan? Enggak, Pak. Nggak ada masalah. Ya, nanti saya bakal ajak istri saya biar sekalian Bapak juga kenal. Oke, baik. Saya tunggu nanti malam ya. Ya, Pak, kalau gitu saya mau kembali ke ruangan saya. Silakan. Dinda. syukurlah Mas, kamu udah pulang. Dan yang cantik, aku mau ngajak kamu di acara syukuran bos aku. Jangan bikin malu. Kamu nggak dengar ya aku bicara berusaha. Cepat, ngapain kamu sini? Iya Mas. Aduh, aku pakai baju apa lagi ya? Cuma ini baju bagus yang aku punya. Dinda, aku udah nungguin dari tadi. Kamu ngapain aja lama banget? Udah maksimal ini dan aku tuh nyuruh kamu dan yang cantik, bukan dan gembel kayak gini. Ini kayak ibu-ibu pergi ke pasar tau. Maaf Mas, aku cuma punya baju pergi ini aja. Aku nggak punya baju lain. Kamu tuh harusnya jadi istri yang membanggakan. Kalau kamu berpenampilan kayak gini di acara bos aku, yang ada kamu bikin aku malu tau. Dan satu lagi ya, kalau bukan karena bos aku nyuruh aku buat ngajak istri, nggak mungkin aku ajak kamu. Tapi kalau kamu takut kamu malu, lebih baik kamu nggak usah ikut. Ngaco kamu ya? Kamu pikir aku dipecat? Maksimal kayak gini aja kan? Udah buruan. Percuma juga dan lama-lama. Aku tunggu luar buruan dan cantik. Selamat malam. Mas Adrian, tumben nih bawa air segala mas. Maaf Pak, saya bukan ART Mas Adrian, tapi saya istrinya. Astaga, Adrian, kamu nggak salah milih istri. Coba kamu lihat tuh penampilannya, kayak kampungan banget sih. Aduh. Oh, tapi. Oke. Ras, kamu ngapain kesini? Gak apa-apa dong, ini kan tempat umum. Siapa aja boleh datang ke sini kan? Oh iya, tadi aku sempat lihat istri kamu dipermalukan sama teman-teman kamu.
Kasihan ya istri kamu. Aku bener-bener pengen pergi dari tempat ini. Ya udah kalau gitu kamu pergi sama aku aja. Gak bisa gitu. Aku takut kalau nanti bos aku nyariin aku. Ya kamu cari alasan sama istri kamu. Kamu lagi nyari siapa? Saya lagi cari Mas Adrian, suami saya. Kenalin, saya Faris yang punya acara ini. Jadi kamu istrinya Adrian? Iya. Jadi Pak Faris itu bosnya Mas Adrian. Iya. Sambil nunggu Adrian, kamu nikmatin aja acaranya ya. Seharusnya aku jangan ninggalin Dinda. Aku yakin dia pasti gak bisa pulang ke rumah. Udahlah, kamu ngapain mikirin dia? Kalau dia itu pintar, dia pasti tahu jalan pulang sendiri. Lagi pulang ngapain sih kamu mikirin dia terus? Tadi itu dia udah bikin kamu malu, tau nggak? Terus kita mau kemana sekarang? Gimana kalau kamu anterin aku pulang? Aku pengen istirahat, capek banget soalnya. Mana ya Adrian? Saya teleponin juga nggak diangkat. Saya juga nggak tahu Pak. Kalau gitu saya pulang aja ya. Terus kamu pulang naik apa? Palingan naik ojek. Saya antar pulang aja ya. Udah jam segini soalnya bahaya. Kebetulan rumah Adrian juga searah sama saya. Kita ngopi dulu yuk. Tadi kan belum sempat ngopi-ngopi. Tapi maaf, sekarang udah malam. Aku harus pulang sekarang. Adrian, kamu kemana sih buru-buru banget? Bentar kok, ya? Nah, kamu duduk dulu ya. Sebentar aja. Nah gitu dong, aku bikinin kopi dulu. Maaf ya, Adrian. Aku terpaksa untuk ngelakuin ini semua. Nih, nggak lama kan? Kamu minum dulu ya kopinya. Spesial aku bikinin buat kamu. Makasih ya. Sama-sama. Gimana? Enak kan kopinya? Enak. Tapi aku harus pulang sekarang. Karena kasihan Dinda kalau aku tinggal sendirian. Kamu habisin dulu kopinya ya. Mau nambah lagi nggak? Gak usah. Aku pulang sekarang aja ya. Aku takut. Sebentar aja kok. Takut nanti aku gak bisa jemput Dinda. Ya, ntar aja, jangan buru-buru. Gak bisa. Aku harus pulang sekarang. Sebentar. Adrian. Kena kamu sekarang kan? Aku yakin kalau Dinda lihat foto ini, dia pasti akan marah besar. Makasih ya Pak Faris, udah nganterin saya pulang. Iya, sama-sama Dinda. Ada pesan dari Mas Adrian. Mas Adrian ngirim foto lagi mesra-mesraan sama perempuan lain. Apa boleh saya lihat? Mungkin saya kenal orangnya. Terlaluan Adrian. Jadi dia ninggalin kamu karena dia lebih memilih bersama perempuan lain. Perempuan ini adalah mantan pacar Mas Adrian. Kami menikah karena dijodohkan. Jadi wajar dia lebih nyaman ke atas. Apa perlu saya bicara sama Adrian? Jangan Pak, biar saya aja yang menyelesaikan sendiri. Karena ini masalah rumah tangga. Kalau gitu kamu yang sabar ya. Saya doakan hubungan kalian baik-baik aja. Makasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tapi sayang, kamu udah bangun ya? Kok kamu gak bangunin aku sih? Semalam tuh kamu nyenyak banget buat tidurnya. Kalau aku gak pulang semalaman, yang ada Dinda marah sama aku. Kamu kok mikirin dia sih? Kamu tuh kan gak cinta sama dia. Aku harus pulang sekarang juga. Adrian! Adrian! Syukurlah kamu udah pulang. Dinda, gimana keadaan kamu? Ternyata kamu masih peduli sama aku. Setelah semalam kamu ninggalin aku untuk mesra-mesraan sama mantan pacar kamu itu. Atau masih jadi pacar kamu? Aku bisa jelasin semuanya. Bukan itu maksud aku. Maaf kalau semalam aku ninggalin kamu. Aneh. Terang-terangan kamu ngirimin foto mesra kamu sama Agnes, kamu masih nanya kenapa? Foto apa maksud kamu? Nih, jelas-jelas semua foto ini kamu kirim dari handphone kamu. Kamu masih mau ngelak? Dan foto ini bukan aku yang ngirim. Aku gak pernah punya foto ini. Kalau kamu minta penjelasan, aku bisa jelasin apa-apa. Saya ingat aku cuma nganterin Agnes pulang. Aku minum kopi buatan Agnes, habis itu udah. Aku gak ingat apa-apa. Kayaknya Mas Adrian ngomong jujur deh. Oke, aku pegang kata-kata kamu. Apa semalam dia juga yang udah ngajak kamu untuk ninggalin aku di restoran itu? Soal itu aku gak tahu. Intinya aku minta maaf kalau aku ninggalin kamu. Sekarang aku mau istirahat. Adrian! Iya Pak. Kenapa kamu kabur dari resto semalam? Bahkan kamu ninggalin istri kamu di sana. Tega ya kamu? Sebelumnya saya minta maaf Pak. Tapi saya nggak ada niatan kabur, apalagi saya meninggalkan istri saya. Cuman kebetulan semalam saya ketemu sama teman saya untuk membicarakan urusan Pak. Yakin teman? Atau mantan pacar? Harusnya kamu bersyukur punya istri kayak Dinda. Mungkin dia memang sederhana, tapi dia setia. Saya rasa udah cukup. Saya harus kembali ke ruangan saya. Hasil pekerjaan, terima kasih.
keluar kamu! Kamu? Mau apa kamu cari aku? Aku minta, kamu tinggalin Adrian sekarang juga. Harusnya aku yang nikah sama Adrian, bukan kamu. Seharusnya kamu sadar diri. Dan kamu harus bisa terima kenyataan kalau kamu nggak berjodoh sama dia. Kamu dengar ya, aku akan ngelakuin apapun untuk dapetin Adrian. Kamu dengar itu baik-baik. Sayang, aku sekarang lagi di kantor kamu. Aku tunggu di lobi ya. Kamu ngapain di kantor aku? Aku lagi sibuk. Aku gak bisa nemuin kamu. Sayang, yaudah. Temenin aku ke butik yuk. Gak bisa sekarang. Aku lagi sibuk punya kerjaan. Sebentar aja kok ya. Ayo. Ayo. Yaudah, yuk. Dia masih aja ketemu sama mantan pacarnya itu. Laluan Adrian. Ya. Sayang bentar ya. Wow. Bajunya bagus-bagus banget. Wow, ini bagus banget bajunya. Aku cobain dulu ya. Coba dulu aja. Biar tahu bagus atau enggak. Gimana? Cantik nggak? Oh, cantik. Cantik banget, Mal. Dan aku juga nggak malu-maluin kan? Makanya, cuman aku yang pantas dapetin kamu. Jadi, mendingan sekarang kamu talak istri kamu. Kenapa, Mas? Aku sudah putuskan. Aku minta pisah. Mas, ada apa ini, Mas? Kenapa kamu tiba-tiba minta pisah? Kamu tahu kan? Dan aku harap kamu sadar. Kalau aku gak pernah cinta sama kamu, bahkan aku gak pernah punya perasaan sama kamu. Aku menikahi kamu, itu karena mama aku yang nyuruh. Dan sekarang mama aku sudah gak ada. Mas, ibu memang udah nggak ada. Tapi ini janji kita sama ibu untuk saling mempertahankan rumah tangga ini, Mas. Aku gak pernah peduli, dan jangan pernah nyuruh aku untuk memperdulikan itu. Aku tidak akan memaksakan perasaan aku untuk mencintai kamu. Soal balas budi, hitung aja. Berapa aku harus bayar? Aku bakal bayar semuanya. Tapi ini komitmen janji kita sama ibu. Mas, ini bukan soal bayaran, Mas. Kita harus tetap sama-sama. Aku yakin kita bisa belajar saling mencintai, Mas. Makin kamu mohon, makin aku ilfil sama kamu, tau. Sekarang aku minta sama kamu, tolong jangan buang-buang waktu di rumahnya lagi. Kamu bisa keluar dari rumah ini. Mas, Sini. Mas, tunggu, Mas. Mas, tunggu, Mas. Aku yakin ada yang mempengaruhi kamu. Tolong pikirkan lagi keputusan kamu. Ngomong apa kamu? Tolong buka pintunya, Mas. Mas Adrian! Mas Adrian, buka pintu ya, Mas. Haruskah ku diam pendam di sini? Kamu sadar ada bayanganmu yang tak bisa Ya Allah, tega sekali Mas Adrian ngusir aku. Apa salah aku sama kamu, Mas? Oh, Dinda, kamu ngapain hujan-hujanan gini? Saya diusir sama Mas Adrian. Dan dia juga menggugat visa saya. Laluan deh. Oh, terus sekarang kamu kemana? Saya nggak tahu, Pak. Saya bingung. Oke, gini aja. Kamu ikut saya sekarang, kita cari kontrakannya buat kamu. Nggak usah, Pak. Tapi, Pak. Nggak apa-apa, yuk. Bahaya kamu di tengah jalan sendirian kayak gini. Ya? Ini rumahnya ya Pak, Bu. Makasih ya, Bu. Sama-sama. Dan ini kuncinya Pak. Makasih ya Bu. Saya tinggal dulu ya. Mari. Ya, mari. Jadi mungkin untuk sementara waktu kamu bisa tinggal di sini dulu ya. Makasih ya, Pak Faris. Bapak udah banyak bantu saya. Sama-sama, Dinda. Kalau boleh, saya mau minta tolong satu hal lagi. Dan ini sangat penting, Pak. Kalau saya bisa bantu, saya pasti bantu kok. Ya, masuk. Silakan duduk, Pak. Permisi, Pak. Terima kasih. Ini surat pemberhentian kerja kamu. Jadi mulai saat ini, kamu gak usah kerja lagi di tempat saya. Tapi maaf, Pak. Kesalahan saya apa ya? Saya nggak perlu alasan untuk memecat seseorang dari perusahaan saya. Ini nggak adil, Pak. Saya berkontribusi penuh dan saya berdedikasi penuh sama perusahaan Bapak. Bahkan perusahaan Bapak berkembang, itu ada campur tangan saya, Pak. Sebaiknya kamu gak usah ngomong masalah keadilan. Karena kamu sendiri orang tidak adil, Adrian. Dan untuk masalah gaji terakhir dan pesangon kamu gak usah khawatir. Karena saya akan segera mengurusnya. Jadi sekarang saya minta kamu keluar dari ruangan saya. Dinda, Mas Adrian, ada keperluan apa kamu di sini? aku mau ketemu sama Pak... Pagi, Dinda.
Pagi Pak Faris. Jadi Dinda ini staf yang akan menggantikan kamu, Adrian. Maksudnya, Pak? Kamu memangnya nggak tahu ya? Dinda ini sarjana ekonomi loh. Maaf ya Mas, aku nggak ngasih tahu kamu karena sepertinya kamu juga nggak mau tahu. Aku bersyukur bisa diterima kerja di sini dan ternyata aku malah gantiin posisi kamu. Jalan-jalan yuk keluar kota kemana kek? Biar kita bisa refreshing. Emang kamu nggak ngerasa ya? Jalan-jalan kamu bilang. Kalau dari tadi aku memikirkan sesuatu. Aku tuh lagi stres. Baru aja aku dipecat dari kerjaan aku. Apa? Dipecat? Enggak. Kamu harus cari pekerjaan yang baru. Aku nggak mau punya pacar pengangguran. Kasih ya Pak Faris. Pokoknya kamu tenang aja. Nggak akan ngebiarin kamu melewati masa sulit ini sendiri. Itu kan Dinda. Penampilannya kok bisa berubah gitu sih? Itu juga mantan bos kamu kan? Pengkhianat itu memang lagi menjilat mantan bos aku. Dan sekarang dia mengalihkan posisiku di perusahaannya. Kita ke tempat lain aja yuk. Saldo udah menipis lagi. Mana sekarang aku lagi nggak kerja. Terus gimana cara aku buat bayar pakai tagihan aku? Sayang, kita shopping yuk. Aku lagi bete nih, mendingan kita belanja-belanja. Lihat, kondisinya sekarang. Aku nggak punya uang. Harusnya kamu ngerti dong. Aku juga stres karena aku sekarang lagi nggak kerja. Malah sekarang kamu pergi ngajakin shopping. Uangnya dari mana? Wajar dong kamu shoppingin aku. Tapi aku ini pacar kamu loh. Tapi kalau kamu udah nggak bisa nyenengin aku, ya udah kita putus. Aku ngerti. Nanti aku bakal shoppingin kamu. Kita bakal pergi kemanapun kalau aku punya uang. Tapi aku minta sama kamu, kamu ngertiin aku dong. Secepatnya kamu harus dapat pekerjaan. Nggak ada perempuan yang mau diajakin susah. Ngerti kamu? Ya, sebentar. Iya, Pak. Adrian, kami kesini menagih hutang cicilan mobil yang belum Anda bayarkan selama 3 bulan. Kamu belum bayar mobil. Kan kamu tahu sendiri kalau aku punya uang. Sekarang mobil kamu. Besok apa lagi? Agnes. Adrian, kalau Bapak tidak bisa bayar, mobil Anda terpaksa kami bawa. Sekarang mana kunci? Serahkan ke kita. Aku harus tetap cari pekerjaan. Karena aku yakin tidak ada hasil yang mengkhianati usahanya. Kamu mau kemana Mas? Kamu nggak mau nanya gitu. Aku lagi cari pekerjaan yang hilang diambil sama orang pengkhianat yang nggak tahu diri. Sebaiknya kamu jangan nyalain orang. Mendingan kamu introspeksi diri. Kenapa kamu bisa kayak gini? Mungkin ini teguran karena kamu udah ingkar dari ibu kamu. Maksud kamu apa? Kamu tahu kok maksud saya apa? Ini urusan aku sama Dinda. Kenapa sampai bawa ibu aku? Yuk Dinda. Yuk, saat ini pernikahanku sedang di ujung tanduk bersama Mas Adrian. Mas Adrian berniat menggugat aku di pengadilan agama. Tapi aku berusaha untuk mempertahankan pernikahan aku ini, Bu. Tapi kalau seandainya gagal, aku minta maaf ya, Bu. Aku sudah berusaha semampuku. Gimana? Kamu udah dapat kerjaan? Alhamdulillah. Belum. Kamu itu kan pintar, punya banyak pengalaman. Masa cari kerja aja gak bisa sih? Kok kamu ngomongnya gitu ya? Walaupun sekarang aku nganggur, aku nggak tinggal diam. Aku masih terus usaha buat aku cari pekerjaan. Tapi sampai sekarang belum ada perusahaan yang bisa terima aku, Agnes. Tapi kalau kamu nggak bisa menemani proses aku, ya terserah. Silakan kamu pergi dari hidup aku. Kamu pikir aku takut kehilangan kamu? Kalau kamu emang nggak bisa nyenengin aku lagi, ya udah kita putus. Ya udah kita putus. Dari sini aku bisa menilai siapa kamu sebenarnya, Agnes. Padahal aku sekarang lapar banget. Stok makananku sudah habis. Buat makan aja aku nggak bisa. Gimana buat bayar rumah sakit? Bagaimanapun aku masih berstatus istri. Aku nggak bisa terus-terusan nyuekin Mas Adrian. Assalamualaikum Mas Adrian. Assalamualaikum. Kok badan kamu panas, Mas? Kamu sakit? Ya ampun, kenapa nggak ke dokter? Mas, kenapa nggak ke dokter? Aku nggak punya uang. Astagfirullahaladzim. Ya udah kalau gitu sekarang yuk kita ke dokter ya. Ya, yuk. Sebaiknya Pak Adrian dirawat selama beberapa hari. Dari hasil pemeriksaan lab, Pak Adrian terkena demam berdarah. Saya permisi, Bu. Pak. Iya, makasih dok. Kenapa kamu masih mau merawat aku? Aku ini kan masih istri sah kamu. Kita belum pernah tanda tangan surat pisah kan? Kamu juga belum pernah menggugat aku. Bahkan aku sudah mengusir kamu dari rumah. Tapi aku udah jahat sama kamu. Benar kata almarhumah mamaku. Kamu adalah istri yang terbaik buat aku. Tapi aku tahu semuanya sudah terlambat. Karena hatimu sudah miliknya Pak Faris. Saya sebenarnya nggak ada hubungan apa-apa sama Dinda.
Ini semua saya lakuin karena memang permintaannya dia. Dia menyelamatkan kamu dari Agnes. Saya mau Pak Faris pura-pura jadi pasangan saya depan Mas Adrian. Saya mau tahu apa Mas Adrian punya rasa cemburu ke saya. Dan saya mau Bapak pura-pura pecat Mas Adrian untuk menguji kesetiaannya Agnes ke dia. Jadi selama ini aku sudah berprasangka buruk sama kalian. Kalian merencanakan semua ini supaya menyadarkanku. Sekarang kamu sudah sadar kan betapa sayangnya Dinda sama kamu. Terima kasih. Dulu ibu saya pernah berada di posisi yang sama dengan dia. Semua ini saya lakuin karena saya simpati sama Dinda. Adrian, kamu harus jaga Dinda dengan baik. Kalau enggak, kamu akan menyesal kehilangan dia. Aku benar-benar menyesal. Aku minta maaf sama kamu. Ada satu hal yang mau aku tanyakan sama kamu. Kamu masih mau hidup bersama aku kan? Aku mau. Ini Pak Faris, surat pengajuan pengunduran diri saya. Sesuai kesepakatan kita, kalau Mas Adrian kembali ke perusahaan ini, saya akan mengajukan resign. Sebenarnya kamu gak usah repot-repot ngurun diri. Saya suka kok sama kerjaan kamu. Dan saya bisa ngasih posisi yang lain buat kamu. Makasih Pak, tapi saya lebih memilih menjadi ibu rumah tangga untuk mengurus keluarga saya. Saya mau istri saya meminta izin kepada Bapak karena istri saya akan program hamil Pak. Jadi nggak boleh capek-capek dan ada baiknya istirahat di rumah. Kalau gitu saya terima surat pengunduran diri kamu. Dan saya doakan biar kalian cepat punya anak ya. Terima kasih ya Pak. Aku boleh ngomong sesuatu nggak? Boleh dong. Kayak mimpi rasanya aku akhirnya bisa naik mobil ini lagi. Aku pikir mobil ini bakal hilang selamanya dan aku nggak bisa naik mobil ini lagi. Aku tuh memang bayarin tunggakan cicilan mobil kamu ini. Dan aku sengaja nyembunyiin mobil ini dulu dari kamu. Kamu nggak marah kan? Marah? Enggak lah, aku nggak marah. Aku justru terima kasih sama kamu. Apa yang kamu lakukan itu justru secara tidak langsung membuat aku berpikir kalau selama ini aku salah. Dan apa yang kamu lakukan itu terbaik buat aku. Nah, si ojek langganan aku belum datang juga ya? Itu kok kayak mobil Adrian? Plat mobilnya juga sama lagi. Terus jangan-jangan Adrian udah dapetin mobilnya ya? Bang, susul mobil itu ya? Adrian! Jadi kamu udah rujuk sama dia? Iya, aku bersyukur. Allah membukakan hati dan pikiranku lebih cepat. Allah telah memberikan aku istri yang baik. Dan sekarang aku diterima kembali di perusahaan aku yang lama. Coba kamu lihat. Aku berhasil membayar dan menebus mobil aku. Semua ini udah direncanain? Ya, semua itu udah diatur sama Allah. Dan tidak perantaranya. Jadi selama ini kamu udah nipu aku? Bukan aku yang nipu kamu, tapi kamu yang bohongin diri kamu sendiri. Makasih ya. Makasih karena kamu sudah menjadi istri yang baik buat aku. Aku juga mau minta maaf sama kamu karena selama ini aku belum menjadi suami yang baik buat kamu. Tapi kamu gak usah khawatir. Aku janji sama kamu, aku akan membuktikan kalau aku bisa menjadi suami yang terbaik buat kamu. Terima kasih ya Mas. Kamu udah mau berusaha untuk jadi suami yang baik buat aku. Aku yang harus terima kasih. Kamu sudah menjadi istri yang baik kok buat aku. Aku mau masakin makanan yang spesial buat suami aku. Enggak. Ikut aku sekarang. Mana? Ikut. Enggak, aku nggak mau ikut kamu. Kamu tuh bawa aku kemana sih? Kamu gak usah banyak tanya. Ayo ikut. Enggak. Gimana? Lepasin, pergi kamu. Kita ke rumah sakit ya. Pergi. Gimana kaki saya dokter? Paku yang ibu injak itu sudah berkarat. Jadi mengandung virus tetanus. Saya kena tetanus. Iya Bu, nanti saya resepkan obat yang harus Ibu tebus ya. Kasih dokter. Sama-sama. Enggak. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Padahal aku udah minum obat. Allah. Kenapa nanti aku makin sakit ya? Adri, kau harus bicara sama aku. Halo Adrian, kamu bisa datang ke rumah aku. Aku mau bicara sama kamu. Agnes! 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 Astagfirullahaladzim. Ya ampun, Agnes kaki kamu ini harus diobatin. Aku udah benar-benar pasrah sama kehidupan aku. Aku benar-benar minta maaf sama kalian. Aku juga mau mengakui perbuatan aku. Kalau yang dorong Dinda itu, aku yang suruh preman. Aku minta maaf. Jadi yang bunuh mamaku itu kamu.
Keterlaluan kamu, Agnes. Keterlaluan kamu! Agnes, Agnes, Mas, Agnes kenapa Mas? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa inna ilaihi raji'un. Assalamualaikum sayang. Salam. Sayang, Apa? aku punya kejutan buat kamu. Apa itu? Kejutan apa sih? Baca aja sendiri. Iya. Sebentar lagi kita akan punya anak, Mas. Gimana kamu senang? Senang. Sebagai seorang wanita, aku memang tidak sempurna. Tapi sebagai istri, dan aku berhasil melewati setiap badai dalam pernikahanku. Aku berusaha memperjuangkan apa yang sudah menjadi takdirku. Aku memetik buah dari kesabaranku. Sekarang bersama suami yang aku cintai. Dunia menjeratku hingga terlena dalam nikmatnya. Semakin dalam, semakin aku